Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah online, buat jemaat Tuhan boleh mengajak seluruh anggota keluarganya untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa kita hari ini akan mengadakan perjamuan kudus, jadi buat yang belum menyiapkan roti atau biskuit, atau air teh, atau sirup, atau air putih untuk menggantikan anggur dan roti perjamuan, boleh segera diambil sekarang untuk disiapkan untuk kita mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Dan sebelum ibadah dimulai, saya ingatkan kita meresponi pujian penyembahan saat pujian penyembahan dinaikkan. Jangan lupa juga bawa Alkitabnya dan buku notes-nya untuk kita mencatat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan, untuk pujian penyembahan. Kita percaya dan saya percaya kita semua akan diberkati lewat ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa dalam kasih Kristus, walaupun kita gak bisa berjumpa secara langsung, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Biar kita dikuatkan, biar Tuhan bekerja dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kayak mau buka hati kami Tuhan, kayak mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu bersama kami. Kami percaya Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan lembut kita sama-sama katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan penuh percaya katakan Immanuel.
sesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Aku bertahan, sebab Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Percaya Tuhan, kekuatan yang daripadamu, Kekuatan menyertai kami, setiap kami, sebab Kau Immanuel, Kau Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, Ya Yesus. ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Mari kita mulai pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah, ku berserah hanya
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Kau Allah yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, Bapakku, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku, kami heran Tuhan, segala perbuatan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Mari kita mau angkat tangan kita saudara, sama-sama kita mau bawa pujian ini, katakan, Bapakku, Bapakku. Angkat suaramu, angkat hatimu. ajaib segala Kami bersyukur Tuhan, rancangan, segala rancangan-Mu Tuhan, segala perkara yang ada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang sanggup. Kau Allah yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. biar kehendak-Mu Satu keinginan kami Tuhan, kami ajarkan kami mengerti Tuhan Yesus. nyata dalam hidup kami. Ajarkan kami mengerti Tuhan. Ajar kami mengerti. Usia perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berharap kepadamu Tuhan. Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan.
Bahkan apa yang gak pernah dilihat mata kami Tuhan, apa yang gak kami dengar Tuhan, apa yang gak timbul dalam hati kami Tuhan, Kau Allah yang sediakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, kuasa pujian penyembahan ada Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Amin. Setiap hati kami Tuhan, setiap hati kami yang takut Tuhan, kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan ini Tuhan, kami boleh melepaskan Tuhan segala ketakutan kami Tuhan. Boleh ada kelepasan bagi setiap jiwa kami Tuhan. Dan kami dimenangkan Tuhan. Kami gak mau tahu Tuhan perkara makin banyak Tuhan Yesus. Mungkin masalah makin parah hari-hari ini Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan yang pegang hidup kami. Kami berserah kepada tangan Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Biar kami berseru memanggil namamu. Katakan Yesus. Kami bawa setiap masalah kami Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lo setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Lo setiap perkara yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang tutup bungkus Tuhan hamba-Mu Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dapat disampaikan Tuhan. Semua isi hati-Mu Tuhan dapat disampaikan Tuhan. Biar menjadi penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu ada Tuhan, firman-Mu berkuasa bagi setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami katakan kami siap menerima firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa sama-sama, kita mau katakan Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat kita berjumpa kembali. Saat ini saya bersyukur kalau kita dapat bertemu walaupun lewat udara, dan kita percaya Tuhan ada tetap bersama kita saat ini. Dan kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan inilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk dapat mempersiapkan teh atau sirup, roti atau biskuit yang sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama di bulan April, dan kita akan saat ini bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan belajar tentang tetap kuat di dalam berdoa. Walaupun saat ini dikatakan kita sedang menghadapi situasi yang sulit, ya, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Kita akan mulai. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, melalui tema kita pada saat malam hari ini, kita mau belajar bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang saat ini sedang kita alami, ya. Kita mau ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, ya, mungkin kita bertanya, ya, bagaimana kita dapat kuat menghadapi hal ini? Tentunya kita tetap berdoa. Amin. Ya, melalui pembacaan Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini tentang doa Bapa kami, ya. Ini adalah suatu
doa yang sangat lengkap yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dari doa Bapa Kami ini kita belajar yang pertama, bagaimana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah kita. Ya, kalau kita baca kembali ayat yang ke-9 di situ dikatakan, kita akan lihat dulu ayat yang ke-9. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di sini kita harus yang pertama dikatakan memiliki hubungan yang intim dengan Allah dengan cara kita harus mengenal siapakah Bapa kita itu. Ya, kalau seorang anak dia mengenal bapaknya, ya, dia sungguh dapat mengenal, oh bapaknya ini mempunyai karakter seperti ini dan sebagainya. Dan kita sebagai manusia kita harus mengenal juga tentang Allah kita, tentang Bapa kita, siapa Bapa yang kita sembah. Bapa kita dikatakan penuh dengan kemuliaan dan penuh kedaulatan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Allah itu memimpin hidup kita, kita percaya bahwa Dia yang mengatur dan berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita ketika kita mengenal Bapa kita, kita tidak khawatir lagi. Seperti contoh anak kecil, dia tahu bapaknya, ya, dia mengasihi bapaknya, dia kenal bapaknya, dia tidak khawatir tentang apapun, ya, yang dia akan makan, dia akan terima atau apa yang mereka perlukan. Dia tetap percaya bahwa Bapaknya akan mencukupinya. Dan kita tahu di sini bahwa Allah kita memimpin hidup kita, Dia mengatur hidup kita, ya, dari segenap kehidupan kita. Jadi kita nggak terlalu khawatir terhadap kehidupan kita apapun, karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita tetap percaya. Yang berikutnya kita tahu di sini dikatakan menguduskan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita harus menguduskan namanya. Ya, di dalam setiap kehidupan kita menguduskan namanya dengan cara bagaimana? Ya, kita menguduskan nama Tuhan di sini dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan kegiatan kita, ya, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita dapat meninggikan nama Tuhan, kita dapat menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perhatikan langkah-langkah hidup kita sudah menguduskan nama Tuhan belum? Ya, mungkin kita melakukan kesalahan, kita berbohong atau kita menipu atau kita berbuat kejahatan yang lain, kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Itu artinya kita tidak menguduskan nama Tuhan. Dan kita mau belajar ya, bagaimana kita menguduskan nama Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi kita tidak menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya, ya. Jadi kita menguduskan nama Tuhan di sini, benar-benar nama Tuhan diagungkan melalui pribadi kehidupan kita. Itu yang pertama, ya, memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Yang kedua, kita harus tahu, ya, dan berserah kepada kehendak Tuhan. Ya, artinya di sini kita berserah kepada kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kita di sini poin yang kedua dikatakan kita memiliki kehidupan yang berserah kepada kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita tentu adalah hal yang terbaik, ya. Bagaimana kita tahu dan berserah kepada kehendak Tuhan? Ya, kita harus memiliki pikiran yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Makanya kehidupan yang selalu belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari itu sangat diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya bisa berserah kepada Tuhan, ya. Kita tahu kita bisa berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan, tapi kita tidak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang Tuhan mau melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi kita mau rutin, ya, setiap waktu, setiap saat kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan bangun pagi sarapan yang kita ingat, tetapi bangun tidur kita ingat untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan supaya terus pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, ya. Yang berikutnya kita hidup diubahkan dan diperbaharui. Otomatis ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau mempunyai hati yang lembut untuk berubah, hidup kita pasti diubahkan dan diperbaharui. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang berikutnya, kita tahu rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu dan berserah pada kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita katakan, Tuhan, kok saya mengalami hal yang tidak baik, atau saya mengalami hal-hal yang tidak saya
saya inginkan. Tapi Tuhan katakan itu tetap adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Kalau saat ini mungkin kita sedang menghadapi pandemi, ya, di mana virus corona sedang merajalela, bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global di seluruh dunia kita mengalami. Ya. Orang-orang di mana di pelosok-pelosok dunia semua mengalami hal-hal seperti yang kita alami. Poin yang ketiga dikatakan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Saya tahu ya, banyak di antara orang-orang yang ada, bahkan manusia yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Ya, karena apa? Ketika mendengar dari internet, dari media, dari televisi, dari apa saja yang mereka tahu, mereka pendengarkan, mereka menjadi khawatir, takut untuk keluar, takut untuk melakukan hal dan sebagainya. Itu wajar, tetapi dikatakan kita jangan berlebihan. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tapi kita harus tetap menjaga hidup kita, ya. Kita harus menjaga hidup kita dengan menjaga kesehatan kita juga, ya. Nah, dengan dikatakan poin yang kita menyerahkan, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Kita selalu mengucap syukur, ya. Selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, mungkin kita bertanya, Tuhan, kapan selesai ini virus ini berhenti, pandemi ini selesai? Ya, kita nggak tahu, tapi kita cukup berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Itu ada dalam pengertian atau pengetahuan Tuhan. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak berdiam diri, tapi Dia tahu segala sesuatunya. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang beriman, kita dikatakan serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami ini. Bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita katakan, Tuhan, saat-saat ini sulit, ya. Ada di antara kita mungkin saudara-saudara yang mengatakan, saya tidak dapat bekerja dengan normal, saya tidak dapat mencari uang, saya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak saya. Itu wajar, tapi ketika kita mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti datang menolong kita dengan cara yang tidak kita duga. Ya, kita tetap percaya dengan ucapan syukur kita, jangan mengeluh, jangan menyalahkan siapapun, tapi kita tetap bersyukur dan mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur ada mujizat, ya. Amin. Yang keempat, dikatakan kita harus belajar, ya, selalu memberikan pengampunan. Ya, selalu memberikan pengampunan seperti kita baca ayat yang ke-12. Kita akan baca Matius. Kita akan baca Matius pasal yang ke-6 tadi, ayat yang Matius yang ke-6. Kita akan baca ayat 12, ya. Ayat 12 di sini dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena pula kerajaan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pengampunan. Bagaimana kita memberikan pengampunan? Belajar untuk memberikan pengampunan, ya. Kalau sebentar kita melakukan perjamuan kudus, ya. Dalam perjamuan kudus kita harus belajar untuk selalu mengingat kembali, ada nggak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau orang lain yang membuat orang lain itu kesal dengan kita dan sebagainya, atau kita mendendam kepada saudara kita atau suami atau istri atau saudara atau teman dan sebagainya. Kita mau belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, mungkin dengan perkataan yang menyinggung perasaan kita atau perbuatannya yang tidak menyenangkan hati kita. Mungkin kita menjadi menyimpan kesalahan itu sehingga kita menjadi ada suatu ganjalan dalam hidup kita. Jadi ketika kita bertemu dengan dia, kita merasa kesal, mungkin kita buang muka. Nah, itu Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Kita mau belajar lepaskan pengampunan. Ya, kita mau belajar bagaimana Tuhan mengampuni kita. Kita juga mau mengampuni semua orang yang melakukan kesalahan atau berbuat salah kepada kita. Karena kita sadar kita juga manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh kesalahan. Kita bukan sempurna, kita tidak sempurna, tapi cuma Yesus yang sempurna. Nah, Tuhan Yesus aja yang sempurna mau mengampuni semua orang bersalah. Apalagi kita yang sering berbuat kesalahan.
Mari kita mau belajar untuk selalu memberi pengampunan kepada semua orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kita. Nah, mungkin pada saat ini kita hanya belajar 4 poin ini yang singkat ya. Kita mau belajar untuk menerapkannya dalam hidup kita. Bagaimana dalam doa Bapa kami ini sangat lengkap. Dia mengajar kepada kita. Yang pertama, kita belajar memiliki hubungan yang intim dengan Allah kita setiap saat. Kita tidak bisa sibuk ya, sibuk setiap hari dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Allah. Tapi kita mau juga intim sibuk dengan Tuhan kita. Kita mengenal Bapa kita melalui apa? Melalui perenungan firman, melalui pembacaan firman, melalui setiap hari kita melakukan doa kita sepanjang waktu yang dapat kita lakukan. Mungkin pagi, siang, dan malam kita tetapkan untuk selalu baca dan berdoa, sehingga kita mengerti apa itu hubungan yang intim dengan Allah kita. Lalu yang kedua, kita harus tahu dan berserah kepada kehendak Tuhan yang sempurna ya. Yang ketiga, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Bapa. Yang keempat, kita selalu memberikan pengampunan kepada semua orang. Dan hal 4 poin ini kita mau belajar, kita mau lakukan sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang waktu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak mempermalukan Tuhan. Tidak orang mengatakan, oh orang Kristen seperti ini ya, kelakuannya lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, daripada saya yang tidak mengenal Tuhan, daripada saya yang tidak ke gereja. Itu nama Tuhan tidak dikuduskan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mau merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Puji Tuhan. Hanya 4 poin yang kita pelajari pada saat ini. Kita mau sama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari saat ini, bagaimana Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan sudah mengajar kami untuk kami selalu intim dengan Tuhan, melalui doa kami, melalui perenungan firman Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami kepada kehendak Allah yang sempurna, dan kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Allah, karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami, sehingga hidup kami selalu mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu mengalirkan pengampunan kepada semua orang yang mungkin bersalah, yang sudah menyakiti hati kami atau tidak melakukan hal yang berkenan kepada kami Tuhan. Kami menyadari kami juga orang yang berdosa, kami juga penuh dengan kekurangan. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau mengajar kami untuk kami terus mengalirkan pengampunan kepada orang-orang yang ada menyakiti kami atau berbuat kesalahan terhadap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Setiap waktu kami terus mempermuliakan nama-Mu, karena itulah tujuan Engkau menghadirkan kami di dunia ini, untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami meninggikan Engkau, dan kami selalu Tuhan menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan sebentar kami akan Tuhan melakukan perjamuan kudus. Kami akan mempersiapkan hati kami. Tuhan, Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengambil roti kita. Kalau kita di rumah tidak memiliki roti dan anggur ini, kita dapat melakukannya dengan mengambil biskuit atau roti sepotong kecil, dan anggurnya kita ambil teh atau sirup ya. Dan kalau nggak ada teh dan sirup, boleh air putih, hanya sebagai kita dengan iman mengatakan bahwa ini adalah tubuh Kristus dan ini adalah darah Kristus ya. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-26. Kita akan baca sampai 28. Tapi kita baca itu 6 ya. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam tubuh, ya, di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan ini kita meyakini bahwa ini adalah saluran utama untuk kesehatan kita, untuk pemulihan kita, ya, di dalam tubuh kita. Dan kita mengerti bahwa perjamuan kudus ini adalah saluran untuk kita menjadi sehat, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan mungkin ada hal-hal yang kita alami, kita percaya bahwa melalui tubuh ini ada kesembuhan yang dialirkan. Kita imani bahwa tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk kesembuhan kita dan kita menjadi sehat, menjadi kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengerti, kita pahami, dan ini tubuh Kristus ini hanya diterima bagi kita yang sudah mengerti tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Bagi anak-anak yang belum mengerti, tidak boleh mereka melakukannya. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan, melalui tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam tubuh kami, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kelegaan, pemulihan, kekuatan, kesehatan, dan kami menjadi orang yang sehat dan kuat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan kami, mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, segala dosa-dosa kami. Ampuni kami dan sucikan kami. Kami akan terima tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan makan bersama-sama. Baca ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Puji Tuhan, melalui cawan anggur ini melambangkan bagaimana darah Yesus yang mengampuni dosa kita. Kita bersyukur karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus melalui anggur yang akan kami terima, yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kelayakan Kau berikan kepada kami. Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah menyucikan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang kudus dan benar di hadapan-Mu, supaya kami selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kelayakan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami saat ini Bapa. Kami terima di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, untuk saat ini kami sudah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yakin Bapa, melalui iman kami, bahwa kami sudah dipersatukan dalam tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau sudah melepaskan kami dari segala kelemahan tubuh jasmani kami. Engkau sudah menyembuhkan kami, bahkan Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar dan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terus menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami tidak dapat melakukan ibadah bersama karena situasi kondisi yang ada, tapi kami satu hal percaya bahwa Tuhan ada tetap berserta dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memagari kami dengan pasukan bala tentara surgawi, dan Tuhan melindungi kami senantiasa, membungkus kami oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami tetap sehat, kami tetap selamat, kami tetap dalam berkemenangan, kami hidup dalam berkat-berkat Allah yang tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kami saat ini yang tidak kami tahu keadaan mereka saat ini, tapi kami percaya Tuhan ada menyertai kami, menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, dan kami percaya selesai kami ibadah online ini Tuhan, kami menerima sukacita Allah, kami menerima kelegaan, kelepasan, dan berkat-berkat Tuhan
tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, ada Tuhan Yesus yang menyertai dengan kuasanya, terus membimbing menyertai hidup kita, dan terimalah berkat Allah yang sempurna mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Saya akan memberikan pengumuman gereja. Di minggu depan akan ada ibadah online untuk Jumat Agung dan Paskah. Jadi ibadah online untuk Jumat Agung akan dipublish di hari Jumat, dan ibadah untuk Paskah akan dipublish di hari Minggu. Buat jemaat Tuhan boleh kembali menyaksikan dan mengikuti ibadah online kita dengan baik dan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan memberikan sedikit pengumuman. Gereja menyadari bahwa di masa-masa seperti ini banyak saudara kita yang tidak dapat beraktivitas dengan normal, banyak yang tidak dapat bekerja dengan baik, banyak yang tidak dapat mencari mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Maka staf gereja dan pengurus gereja sudah membuka kas peduli kasih yang bertujuan untuk jemaat, membantu jemaat. Jadi buat jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan sedikit dari apa yang kita punya untuk membantu sesama kita, membantu sesama jemaat, boleh mentransferkan ke rekening di bawah ini. Nanti kami dari tim peduli kasih akan menyalurkan dana yang sudah Anda transfer berupa sembako, berupa kebutuhan sehari-hari. Jadi buat jemaat Tuhan yang terbeban, sekali lagi saya ingatkan boleh transfer ke rekening ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Oke, saya mau mengingatkan buat semua jemaat Tuhan yang di rumah, jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan yang sehat, jangan lupa social distancing, jangan lupa pakai masker, jangan lupa boleh di-subscribe di channel GPKDI JRP, dan jangan lupa untuk share juga video ini ke rekan-rekan kita, ke sesama kita. Kita percaya video ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya.